Di tahun 90-an si Koko di rumah umumnya babengki mapa aku kan pasarannya rancak kini namu saya tinggal produksi tidak parah lah aja barang luar. Kalau dulu kurang biko kata orang tua dulu senjata rasio. Kalau kini lah jatuh ke seni ya. Sejak pilih merantau lah yang lebih haponya, lebih tenarnya. Kalau yang dulu rasio itu berarti ketik-ketik. Kini ukurannya di pegadang lebih di gadangan bisa nampak kan ini untuk seni. Ya. Kalau untuk ram silik kan lebih nampak gadang. Kalau ketik itu tidak nampak. Jadi Iko Koko adalah terkaitan jo seni. Dia ada hobi seninya tuh. Ya harus matang cie orang tuh harus matang cie. Kalau kerambiko bisa saja diukur, sedangkan panjangnya sepanjang tunjuk. Ukurannya lah ada sepanjang tunjuk dan kerambit. Dan pakaian silet itu sepanjang tunjuk. Jadi dia keteknya tuh tidak bisa dia pun alat panokoknya kayak ketek. Tidak semua aja membuat ladang atau sabik. Promosi lewat internet saja. Lewat internet atau masuk grup-grup nan ada bersangkutan je bilah je sejam ke. Jadi kalau ada orang tu membuat perang ke tanah gitu, kalau awak bisa masuk grupnya, enyo bisa mengeluarkan ke tanahnya, bisa membawa kerambitnya. Memang ada juga saling tukar. Gitu. Atau ke daerah lain. Contohnya kalau Indonesia di Jakarta, Surabaya, ke Bali, nah, itu lah pernah ngirim. Bahkan orang awak Sumbar juga di Malaysia kan, lah pernah ngirim. Ke Brunei itu juga orang awak Sumbar juga, pernah ngirim. Di Brunei itu orang Priaman tuh yang Bali. Yang pencinta seni ada aja, untuk silik ada ya, koleksi ada ya. Dia dari Sumbar kok, dari Aceh sampai ke Papua lah pernah ngirim. Ya waktu di tahun 90-an itu memang banyak pemasarannya rancak. Kalau kini pemasaran tuh payah. Istilah kalau dijual ke pasar, lah diagaknya walaupun tuh awak gaji wak tibunya. Ya hitung ameh lah. Tahun dulu tuh ameh kisaran 75. Harga pisau orang tuh 80 lah. Yang pokodian tuh 80.000. Masih manang 50 kan. Kini pemasaran pisau kok 800 sekodi. Ameh berapa kini? 2 juta lebih kan. Kan jauh kekalahan harga kalau dibanding jauh harga ameh. Jauh dolar. Bahan tambah mahal. Situ karenanya pandai basi sih kok. Itu mengkau kurang. Jadi orang tuh mencari aman seleh, mencari kerja misalnya bakulinya, tidak pandang-pandang ya kan.
seandainya ada pemasaran tentu ada orang yang apa yang minat. Kalau enggak tuh payah ya untuk kamu konya. Kini kan pemasaran yang jadi kendala mana? Itu kira jauh begini. Generasi kerajo kan lah di Siko selalu banyak kalau yang apa untuk pandai yang kurang. Ini tergantung pasaran tadi lah. Untuk pemasaran tuh ndak payah lah tibu. Kalah bersaing nggak dia ragu? Ya kalau ndak diturunan karena muru-muru bisa jadi. Tapi tuntutan apa tadi mungkin susah aja untuk punah. Tuntutan silik tadi memang banyak. Hanya itu nan mapon merangsang untuk membuat itu. Cuman ndak nan membuatnya ndak barang nan bisa gitu. Ya. Bisa. Udah nampak dah. Boleh just. Ya, yuk, masuk. Masuk tuh ya. Kok kalau tersepi kok. Jadi enggak harus di sini. Oh, nah. Sini bisa. Tinggal kemudian lah ada dua itu. Nah, aku masuk aja kan. Awak akan undang ada ini ya. Dan itu kandang diberikan kayaknya. Banyak ya. Prosesnya mulai dari di toko, siap di toko tuh di gerinda, lah putih sudah tuh disapu untuk mengalihkannya. Sampai kayak gini. Iya, gerinda, minta gerinda sih kecil semua. Akan memasuki proses sepuh. Proses sudah disepuh. Siap tuh dibuat tangkai. Mulai dari tangkai, siap tangkai dipasang, dibuat sarung. Di finishing, proses sarung itulah di ukia. Siap di ukia, di warasian, dipolis, siap tuh dicat. Misal kau kulit, kau menurut pesanan orang. Kalau orang ingin kulit, kalau ingin kemuniang itu dibuat kemuniang.
menurut pesanan orang saja. Antara kemuniang sama tandua lebih tinggi harga tandua. Bahan bakunya mahal tandua. Itu kalau ciri khas Minang, Kurambi itu pakai kami. Yang iko namanya kami. Iko, gami iko. Bisa buat jalan. Ada lepas. Iko ciri khasnya basi segi 8 yang di siko. Itu disebut kami. Lain beda pada Kurambi lain. Kalau Kurambi lainnya langsung tanpa kami iko. Jadi kalau potong Kurambi Minang, nominal kayak L kok. Kiraan kalau Kurambi iko ciri khasnya kelok paku. Kok kelok paku mereka. Kelok paku kalau ditangkai. Nah. Ika ada yang model kau dari nama pucuk rabung. Pucuk rabung dia kelok paku ya. Cik lain kalau Kurambi Minang kau tanpa dibalah, tanpa dilem. Kau. Cik lain kalau ikonya pun tak asli basi sadonya. Tanpa ada las. Itu ciri khasnya Minang. Ada melambang kalau filosofinya sebagian orang baca paku ke pakis kan di mah tempat duit. Ya. Jadi orang Minang kok di mah aja tempatnya duit. Tuh. Melambang salah satunya. Ada cik lain melambangkan kalau paku kan sambung sambung tali batali tindiah batindiah tibonya kan. Jadi saling mendukung satu sama lain. Ya untuk mempertahankan tadi itu diadukan oleh batu motivasi dari pihak pemerintahan, ya bisa aja minta bantuan kan supaya maningkeannya tuh atau di agiannya pembelajaran di sekolah-sekolah gitu, pendidikan olahraga daripada silik karate untuk ada minimal orang Minang kan. Baik kalau macam di olahraga silik karate ada bagus silik Minang nak ada itu supaya ada pemerintah untuk maupun itu minta dunia persilatan Minang kok diaduan lo di sekolah-sekolah menengah ke bawah gitu. Ini komunitas kerambit di Minangkabau atau Sumatera Barat ini berawal dari Indonesian Blade. Indonesian Blade itu adalah pencinta bilah pisau Indonesia yang tahun 2017 membuka cabang di Sumatera Barat yang dinamakan dengan IBCM. IBCM itu panjangnya Indonesian Blade Chapter Minangkabau. Dan semua kawan-kawan yang di komunitas ini hari ini berupaya untuk melestarikan kerambit sebagai warisan budaya orang Minangkabau. Memang untuk perkembangan seni kerambit di Sumatera Barat, kita di komunitas yang paling getol untuk hari ini, paling bersemangat begitu, karena kerambit ini sebetulnya kan senjata rahasia. Senjata rahasia itu tidak semua orang bisa menampilkan barang koleksi miliknya, karena menjadi penasaran bagi kita. Senjata rahasia paling berbahaya dunia ini banyak diproduksi di luar negeri. Ternyata asal usulnya adalah dari Minangkabau. Maka kita setiap anggota komunitas itu mengoleksi kerambit. Hari ini baru sampai koleksi dan rencana ke depan kita akan melaksanakan festival kerambit di Sumatera Barat. Setiap tahun itu kompetisi golok tebas, cuping fun. Jadi ketika dilaksanakan kompetisi tersebut, kita memamerkan kerambit dulu untuk memancing minat kolektor kerambit, dan mungkin itu sampai di situ baru untuk hari ini. Kurambi ini memang suatu hal yang langka di Nagari Sungai Pua, karena sudah jarang gitu beberapa pengrajin pandai besi Sungai Pua untuk memproduksi kurambi ini. Selain dari kurambi, itu ada di Sungai Pua membuat kayak sabit, kapak, atau ladiang, dan termasuk kurambi.
Untuk itu, kami dari penyelenggara pemerintah Nagari melalui RPJM Nagari periode 2017-2023 telah menuangkan beberapa perencanaan program. Di antaranya terlebih dahulu kami melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat Sungai Pua, khususnya di dalam pengrajin pandai besi yang ada di Nagari Sungai Pua, dan insya Allah ini akan kita angkat menjadi tradisi budaya yang ada di Sungai Pua, umumnya di Minangkabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gemala Ranti, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, menyampaikan beberapa hal bahwa saat ini kita Dinas Kebudayaan melalui bidang seni budaya melakukan program revitalisasi terhadap kesenian yang hampir punah. Salah satunya yaitu membuat kurambia. Dengan ditetapkannya Silek sebagai warisan dunia, sehingga Silek perlu dikembangkan dan dimanfaatkan. Kurambia adalah salah satu senjata yang dipakai dalam Silek. Dan pembuat kurambia ini, pandai besinya itu yang sudah hampir punah. Oleh sebab itu, kita melakukan revitalisasi untuk pembuatan kurambia yang ada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Dilakukan BIMTEK terhadap masyarakat yang bisa diturunkan untuk pandai membuat kurambia juga. Hal ini kita lakukan secara terus-menerus untuk merevitalisasi kesenian-kesenian yang hampir punah, dan tahun ini ada 4 yang kita lakukan revitalisasi, dan mudah-mudahan ini sebagai juga menginspirasi kabupaten kota melakukan revitalisasi terhadap kesenian yang hampir punah di daerah masing-masing. Kita berharap hal-hal yang hampir punah itu kita lakukan revitalisasi. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak kesenian kita atau kebudayaan kita yang hampir punah dapat kita lindungi, kita kembangkan, kita manfaatkan. Mudah-mudahan bisa menjadi ujung tombak untuk mempertahankan kebudayaan kita di Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.